saya juga kepada petugas-petugas saya di kantor, saya selalu menyatakan bahwa kita pegawai DJP menerima uang 1.000 perak aja dari wajib pajak, hukumnya langsung dipecat. Halo Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program wawancara khusus. Kali ini saya akan mewawancarai tokoh yang sekarang sedang happening, sedang viral, dan kalau kita googling namanya akan muncul dengan mudah. Beliau adalah Bapak Bursok Antoni Marlon yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumut 2 yang lokasinya ada di Siantar, Sumatera Utara. Halo, selamat malam Pak Bursok. Ya, selamat malam. Senang bisa bertemu Pak, meskipun hanya bertemu lewat ruang Zoom atau secara virtual Pak ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu langsung, bisa silaturahim dan bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang banyak hal, terutama ya tentu menyangkut yang sekarang sedang heboh, yaitu mengenai pajak. Pak Bursok mungkin bisa ceritakan atau perkenalkan sekilas Bapak, dan kemudian kenapa alasan Bapak membuat surat terbuka yang kemudian menjadi heboh dan viral seperti yang terjadi dalam ya seminggu belakangan ini, Pak? Baik, terima kasih kepada Bapak sekalian. Pertama-tama saya ingin ceritakan dulu ya, kenapa saya membuat pengaduan ini. Dikarenakan kami ini kan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, meskipun bekerja Senin sampai dengan Jumat di kantor, tapi bukan berarti di luar jam kerja, apalagi hari Sabtu Minggu, kami tidak mengawasi lingkungan sekitar kami, sekiranya apakah ada usaha-usaha yang belum terdeteksi atau usaha-usaha yang memang ternyata belum memiliki LPDP. Seperti contohnya, sewaktu saya masih bertugas di Medan, saya mendapat kabar dari ART saya. Sebelum ART saya bekerja dengan saya, dia itu bekerja di lingkungan tempat tinggal saya, di mana katanya di dalam tempat kerja dia itu dari luar itu seperti rumah biasa, memang cukup mewah, tapi ternyata di dalam itu ada usaha seperti pabrik. Jadi katanya ada pabrik, misalnya pabrik buatan sabun hotel, ada sendal, ada pasta gigi seperti itu. Jadi dikarenakan ada informasi, saya tentu saja sebagai petugas pajak mengirimkan pesan singkat kepada teman-teman di KPP yang memang wilayah kerjanya di lingkungan tempat yang saya adukan. Nah, nanti petugas pajak akan melakukan visit ke lokasi yang sudah saya berikan. Nah, disitulah nanti bisa terjadi apabila memang ada usaha di dalam rumah tersebut, ternyata memang benar, akan ditanyakan apakah sudah memiliki NPWP. Nanti akan dipelajari profilnya, berapa seharusnya yang harus disetorkan ke kas negara. Jadi demikian terus Pak. Jadi memang kami tahu petugas pajak memang harus dari awal memang sudah benar-benar didoktrin agar tetap aware terhadap lingkungan sekitar. Mana kira-kira yang bisa mendapatkan atau memberikan kontribusi kepada keuangan negara, pada kas negara. Ya, jadi di tahun 2021
itu kan eh, investasi kripto itu kan lagi booming. Jadi saya sebetulnya ingin mempelajari investasi kripto ini sebetulnya seperti apa, mekanisme pembayaran pajaknya seperti apa, apakah memang pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang kripto ini, apakah memang ada melakukan pembayaran pajak. Jadi waktu itu saya dengan istri saya ya ingin masuklah ke dalam investasi seperti itu. Gitu. Tapi memang saya tidak mengatakan terkait dengan masalah perpajakan dengan istri saya. Kami masuk, ya kami pilih waktu itu yang kami pilih adalah Capital.com. Kemudian belakangan juga masuk juga ke AFX. Seperti biasa masuk ke Capital.com itu ya kita ada isi form registrasi ya secara online, itu ada KTP, kemudian ada masukkan nomor rekening tabungan dan seterusnya. Dan untuk memulai trading kita itu kan diharuskan deposit. Nah, dari Capital.com ditampilkanlah deposit, ditampilkanlah bank-bank yang bekerjasama dengan Capital.com. Itulah ada 7 bank, 3 bank BUMN, Bank BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Yang 5 lagi itu bank swasta nasional seperti Bank Permata, Bank Sahabat Sampurna, Sinarmas, Maybank, dan bank satu lagi bank, ada satu lagi satu lagi nanti saya ini agak lupa saya banknya. Nah, di situ ditampilkanlah kalau ingin membayar melakukan deposit ke Bank BNI, ini dia nomor account-nya. Kalau ingin melakukan deposit ke Bank BRI, ini dia nomor account-nya. Demikian sampai yang 7 bank itu diberitahukan. Jadi pada saat itu saya melakukan deposit itu ke Bank BNI melalui Bank BNI, dan di situ semuanya atas nama pemilik rekening virtualnya adalah PT Antares Payment Method. Ya, kemudian pada saat proses transfer itu nggak ada masalah. Begitu kita transfer, contohnya misalnya minimal transfer adalah 100 US dollar, sekitar 1,5 juta itu ya. Pada saat proses transfer nggak ada masalah, langsung detik itu juga deposit kita ada di aplikasi Capital. Ya, kemudian kita sudah bisa trading. Tapi pada saat kita mau menarik dana kita, itu kita masuk ke menu penarikan. Di situ kita diminta memasukkan nomor rekening, dan saya masukkan nomor rekening Bank BNI saya, dinyatakan tidak valid. Kemudian saya masukkan rekening Bank Mandiri saya juga dinyatakan tidak valid. Akhirnya istri saya bergegas pergi ke Bank BNI cabang Ketisa di Medan, yang mana tugas customer service-nya juga ikut masukkan di menu nomor rekening bank di aplikasi Capital.com. Ternyata memang dinyatakan nomor rekening Bank BNI saya juga dinyatakan tidak valid. Kemudian pihak customer service memanggil kepala cabangnya dari lantai 2 turun, ikut juga memasukkan nomor rekening saya di rekening tabungan di aplikasi tersebut, juga dinyatakan tidak valid. Dan di situ dinyatakan oleh kepala cabang BNI Ketisa bahwa dikarenakan kepala cabang dari BNI Petisa Medan itu mengatakan ini adalah penipuan. Kemudian istri saya langsung bertanya, ini kalau memang penipuan, apakah bisa
diketahui PT Antares Payment Method ini ada di kota mana. Jadi waktu itu terlihat di komputer ada Jakarta mana gitu ya. Tapi langsung digeser layar komputer tersebut oleh pihak Bank BNI dikarenakan memang kan itu rahasia nasabah ya, rahasia bank, jadi tidak boleh diketahui. Akhirnya saya mencari tahu mengenai PT yang saya duga ini PT-nya ini pasti melakukan penipuan ini, kan gitu. Akhirnya saya cek di situs Kemenkumham, ya itu sudah publik juga bisa ngecek itu ya, dari Dirjen Ahu-nya itu, bahwa PT Antares Payment Method ternyata memang tidak terdaftar di situs Kemenkumham tersebut. Kemudian saya cek juga, karena saya orang kantor pajak, saya juga melakukan cek dan recheck ya di sistem di kantor saya. Ternyata memang PT Antares Payment Method ini tidak memiliki NPWP. Dikarenakan tidak memiliki NPWP, ya saya sebagai pegawai pajak ya naluri pajak saya langsung keluar, di mana ini PT yang sudah beroperasi di Indonesia, yang saya anggap perpanjangan tangan dari perusahaan asing yang bermarkas di London, Inggris, ini kok bisa membuka rekening virtual di 7 bank tanpa adanya identitas seperti NPWP, KTP maupun akte pendirian perusahaan. Sehingga saya anggap karena tidak memiliki NPWP, tentu saja ini apapun penghasilan yang diperoleh di Indonesia tentu tidak akan dibayar ini, tidak akan dibayar pajaknya. Sehingga kalau memang tidak membayar pajak itu sama dengan korupsi. Dikarenakan saya anggap ini atau saya duga ini melakukan tindak pidana perpajakan, saya somasilah ke 7 bank tersebut, di mana bank-bank dimaksud semuanya seperti balik badan, tidak mau bertanggung jawab atau tidak mau menjawab secara detail terkait dengan somasi saya. Yang lebih saya yang membuat saya lebih kaget, tidak sampai 24 jam saya melayangkan somasi ke 7 bank dimaksud, nama-nama bank di aplikasi kapital.com langsung hilang, berganti menjadi menjadi nama satu bank dari negara Belarusia. Di situ saya yakin bahwa memang bank bertanggung jawab terkait dengan satu kejahatan yang saya baca dari Undang-Undang Perbankan. Ini merupakan suatu kejahatan di mana bank secara tidak profesional atau melanggar hukum telah memberikan nomor rekening virtual kepada PT bodong yang saya sebut bernama PT Antares Payment Method. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, saya juga bersama istri saya mencoba juga investasi di OktaFX, karena memang OktaFX juga dari dulu itu sampai dengan sekarang saya lihat juga sangat terkenal ya. Tadinya saya nggak curiga dengan OktaFX ini dikarenakan saya melakukan depositnya itu ke PT Beta Access Vouchers. Nah, tapi saya dihubungi oleh istri saya melalui telepon kalau istri saya melakukan deposit di aplikasi OktaFX melalui PT Antares Payment Method. Sehingga saya jadi berpikir jangan-jangan Beta Access Vouchers ini sama dengan PT Antares Payment Method yang merupakan sama-sama PT bodong. Dan setelah saya cek, seperti saya melakukan cek kepada PT Antares Payment Method, ternyata memang Beta Access Vouchers ini juga merupakan PT bodong. Sehingga saya juga melayangkan somasi ke Bank Mandiri dan Cimben Niaga.
di mana Cimbi Niaga memiliki atau mengeluarkan rekening virtual kepada PT Antares Payment Method, dan Bank Mandiri menerbitkan rekening virtual kepada PT Beta Access Vouchers. Kemudian nggak lama kemudian istri saya mendapatkan telepon dari oknum yang mengatasnamakan dari 7 bank, di mana oknum tersebut melalui sambungan telepon ingin memberikan sesuatu lah kepada istri saya agar istri saya tidak melanjutkan atau meneruskan somasi ini ke pihak yang berwajib. Istri saya melakukan penolakan. Dikarenakan istri saya melakukan penolakan, oknum tersebut terbang dari Jakarta ke Medan menjumpai istri saya di kota Medan dan menawarkan uang sebesar 25 miliar agar tidak dilanjutkanlah kasus ini ke pihak kepolisian, yang mana juga tetap kami tolak dikarenakan seiring berjalannya waktu, di mana saya juga membaca peraturan-peraturan yang mana ke-8 bank ini yang sudah turut serta memfasilitasi PT Bodong dengan tidak membayar pajak, kemudian juga melanggar juga peraturan undang-undang perbankan, di mana setiap bank ini bisa selain dijatuhi pidana penjara maksimal ada yang 9 tahun atau 12 tahun, juga harus membayar denda yang maksimal saya baca di undang-undang perbankan itu maksimalnya 300 miliar ke kas negara dan bukan ke kantong saya tentunya. Ini ke kas negara, sehingga secara hitung-hitungan kasar 300 miliar dikali 8 bank itu aja udah 2,4 triliun. Itu baru satu pengaduan saya. Belum lagi istri saya juga sudah membuat pengaduan juga ke pihak kepolisian dengan pengaduan yang berbeda, sehingga secara hitung-hitungan kasar itu dikali 2 udah 4,8 triliun baru berupa PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak itu. Dan kalau misalnya Direktorat Jenderal Pajak masuk ke melakukan pemeriksaan ke 8 bank yang sudah saya adukan, saya juga sudah menduga akan banyak ditemukan rekening-rekening virtual yang diterbitkan oleh bank-bank dimaksud, saya duga dimiliki oleh PT-PT bodong selain PT Antares Payment Method dan Beta Access Vouchers. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, dari pihak Direktorat Jenderal Pajak dari kantor pusat waktu itu ada membuat surat ke kantor tempat saya bekerja waktu itu di Kanwil DJP Sumut 1 di Medan, di mana saya melihat ada surat dari kantor pusat agar pimpinan saya di kantor untuk menindaklanjuti pengaduan terkait dengan PT Antares Payment Method dan Beta Access Vouchers yang diduga bodong, dan untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian di Polda Sumut. Jadi pada waktu itu saya memberanikan diri untuk menghubungi atasan saya melalui pesan singkat WhatsApp, di mana saya ingin memberitahukan sesuatu terkait dengan kedua PT yang dimintakan oleh kantor pusat untuk dilakukan penyelidikan. Waktu itu sebelum jam 10 pagi saya sudah ketemu sama atasan saya di kantor. Di situ saya ditanya untuk apa kira-kira yang bisa saya informasikan terkait dengan surat dari kantor pusat tersebut. Jadi waktu itu saya menyatakan bahwa saya ingin secara gentleman mengakui daripada dari pihak Polda nanti akan mengeluarkan nama, tercetuslah nama saya, lebih bagus
saya pada saat itu berterus terang bahwa pengaduan tersebut adalah saya yang membuatnya. Gitu. Jadi saya juga memberitahukan bahwa saya juga istri saya melalui istri saya sudah dijumpai oleh oknum yang mengatasnamakan 7 bank yang katanya sudah merupakan diberikan kuasa oleh 7 bank dimaksud untuk memberikan suap lah kepada kami berdua sebesar 25 miliar untuk tidak melanjutkan kasus ini ke pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian maupun ke Direktorat Jenderal Pajak. Tapi memang, Pak Bursok, ya, sebelum Bapak lanjutkan, bisa disebutkan, jadi uang Bapak yang sudah diinvestasikan di PT Antares dan PT Beta itu totalnya berapa, Pak? Jadi waktu itu sebetulnya nggak terlampau banyak, ya nggak seperti orang-orang sampai bermiliar-miliar. 100 juta juga nggak nyampe, Pak. Karena memang sebetulnya saya itu kalau investasi hanya ingin bagaimana mekanisme investasi tersebut berjalan. Apakah pajaknya seperti apa sih, kan gitu. Ini legal apa tidak. Saya hanya seperti itu. Dan ya kalau misalnya ini lancar ya, saya ambil lagi, nanti saya tinggal cek lagi sebetulnya ke aplikasi-aplikasi yang lain. Gitu, karena memang saya berinvestasi sebetulnya bukan untuk mengeruk untung yang luar biasa, tapi memang ya hanya untuk mengetahui sesuatu yang investasi yang sedang booming itu seperti apa sih. Jadi sebagai naluri petugas pajak juga ingin mengetahui apakah si perusahaan tersebut taat membayar pajak, kira-kira gitu ya Pak Bursoknya? Betul. Jadi memang saya juga sangat keberatan waktu saya mengadukan permasalahan ini ke Direktorat Jenderal Pajak. Atasan saya menyatakan bahwa atas permasalahan saya dengan 8 bank ini itu adalah urusan saya. Jadi waktu itu saya juga udah langsung bilang sama pimpinan saya, Pak, ini bukan sekedar urusan saya loh, karena ini perusahaan-perusahaan ini bisa memiliki penghasilan di Indonesia, sementara perusahaan ini adalah bodong, tidak bayar pajak, dan dia bisa memiliki rekening di 8 bank. Berarti ini 8 bank ini juga ikut terlibat terkait dengan tidak adanya atau pelanggaran undang-undang perpajakan. Gitu. Jadi waktu itu saya bilang karena saya sudah disuap 25 miliar, saya tidak mau. Saya ingin pengaduan saya ini ditindaklanjuti. Saya ingin DJP juga maupun pihak kepolisian berlaku adil, di mana saya tidak mau menerima suap. DJP dan Polda Sumut juga harus bersikap yang sama seperti yang saya lakukan. Tapi memang pada akhirnya surat dari kantor pusat itu akhirnya ditolak oleh atasan saya bahwa PT Bodong tersebut tidak terdaftar di lingkungan Kanwil DJP Sumut 1. Sehingga saya waktu itu berkesimpulan berarti saya harus berkomunikasi dengan Direktorat Intelijen Perpajakan di kantor pusat. Kantor dua perusahaan tersebut juga memang tidak ada di Indonesia ya Pak Bursok ya? Saya waktu itu bilang gini Pak, ini PT Bodong, namanya PT Bodong itu dipastikan kita cari pun di kolong langit ini tidak akan ada. Tapi tentu oknumnya yang bisa kita tangkap. Nggak, maksud saya apakah sempat meletakkan atau menaruh satu alamat dikatakan di Kapital
capital.com di aplikasinya, atau saat Bapak investasi di rekeningnya, oh nama perusahaannya ini Pak, lokasinya di sini, itu ada nggak? Oh enggak, karena memang capital.com hanya mencantumkan di situsnya tersebut alamat mereka yang ada di London. Tapi Oke. terkait dengan perpanjangan tangan mereka, yaitu PT Antares Payment Method, mereka sama sekali tidak mencantumkan profil PT Antares Payment Method itu secara detail. Hanya nomor rekening PT Antares Payment Method yang terdaftar di 8 bank tersebut saja. Terus gini Pak, uang Bapak yang katakan sekitar 100-an ya Pak ya? Enggak sampai 100 juta, Pak. Berapa Pak tepatnya? Kira-kira 90 atau berapa? Kira-kira 90-an. 90-an itu sudah sempat, katakanlah ketika Bapak akan tarik itu sudah berapa bulan atau berapa hari berada di perusahaan tersebut? Enggak sampai Pak 1 bulan itu. Enggak sampai 1 bulan. Cuma waktu itu saya sudah bilang sama pihak kepolisian bahwa saya tidak mau lagi menerima penggantian dari uang kerugian saya, dikarenakan sudah saya ikhlaskan karena ada kepentingan yang lebih besar dari kerugian yang saya alami. Karena di balik kerugian saya itu ternyata kenapa saya sampai mau disuap sebesar 25 miliar, tentu ini bukan kasus yang kecil menurut saya. Dan memang betul setelah saya pelajari undang-undangnya, apalagi undang-undang perbankan, ternyata sanksi yang harus diterima oleh bank itu ditotalkan bisa triliunan rupiah. Jadi saya berpikir bahwa lebih bagus saya rugi, karena kerugian yang saya alami ini tentu suatu saat saya pikir akan, sepanjang saya masih sehat, masih bekerja, tentu saya masih bisa mendapatkan uang sebesar kerugian yang saya alami. Saya pikir begitu, Pak. Oke. Dan sampai sekarang memang uang Bapak yang diinvestasikan itu tidak kembali sama sekali, Pak ya? Masih ada di capital.com, dan memang sampai dengan sekarang saya sering dihubungi oleh capital.com melalui nomor telepon, melalui email, tapi tidak pernah saya ladeni. Karena apa? Karena saya merasa saya sudah membuat pengaduan, biarlah pengaduan saya ini diproses sehingga saya bisa mendapatkan hak-hak negara yang memang harus diterima oleh negara. Itu ketika capital.com menghubungi Bapak itu lewat email, atau ada petugas yang menelpon, atau ada yang menemui langsung, dan apa yang mereka tawarkan, Pak? Mereka menghubungi saya itu via email dan via telepon. Gitu. Jadi saya tidak mau meladeni mereka, dikarenakan ya saya tidak mau bernegosiasi lah sama mereka, karena memang saya pikir capital.com memang harus bertanggung jawab lah secara hukum, dikarenakan telah membuat perpanjangan tangan mereka di Indonesia melalui PT Bodong. Dan apa yang mereka tawarkan, Pak, ketika menghubungi Pak Bursok itu? Saya nggak mau lagi, Pak, melanjutkan komunikasi dengan mereka. Pada saat mereka memperkenalkan diri dari capital.com, saya katakan saja kalau saya sedang rapat. Oke. Gitu. Email juga tidak dibalas ya, Pak? Saya tidak pernah mau membalas email mereka, dan nomor telepon yang mereka hubungi sama saya itu nggak pernah berubah. Itu aja, sehingga setiap ada telepon plus 44 ke saya tidak mau lagi mengangkat. 44 itu Inggris, London? Iya, plus 44. Dan Bapak sudah coba cari tahu apakah betul aplikasi capital.com itu perusahaan atau aplikasi digital yang memang terdaftar di Inggris? Iya, di situsnya memang mereka terdaftar, Pak, di Inggris. Saya cek, memang mereka terdaftar. Mereka mengatakan mereka terdaftar, ada mereka menyebutkan izin mereka,
Tapi izin mereka itu apakah benar apa tidak, saya nggak pernah, belum pernah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena bagi saya, Apakah juga Capital.com mengakui bahwa dua perusahaan yaitu PT Antares dan PT Beta itu memang rekan apa mitra bisnis mereka yang ada di Indonesia? saya nggak, bagi saya sebetulnya saya nggak perlu lagi mengkonfirmasi kepada mereka, dikarenakan apa, di situs mereka sendiri mereka sudah menawarkan apabila kita ingin melakukan deposit, bank-bank yang bekerja sama mereka itu adalah ke 7 bank tersebut, di mana nomor rekeningnya adalah atas nama PT Antares Payment Method. Karena memang saya sendiri waktu menyetorkan dana saya untuk deposit di bank yang atas nama PT Antares Payment Method itu begitu saya transfer, detik itu juga langsung masuk dana saya di aplikasi Capital.com. Oke, itu mohon maaf Pak, tadi agak awalnya kan kurang jelas Pak. Itu Bapak waktu menginvestasikan boleh dikasih tahu Pak ancer-ancer tanggalnya atau bulannya Pak? Yang jelas saya waktu itu melaporkan aplikasi ini di bulan Mei 2021. Sepertinya saya mulai berinvestasi itu nggak sampai sebulan. Sepertinya di bulan April 2021. Nggak lama kok itu Pak. Nah waktu itu nggak sampai waktu itu sudah bulan. berapa ini katakanlah berapa nasabah yang apa menginvestasikan uang di dua perusahaan tersebut di Capital.com itu? Oke, terkait dengan berapa jumlah nasabah yang sudah menginvestasikan, sebetulnya saya sendiri nggak berusaha untuk mencari berapa orang nasabahnya, karena fokus saya adalah sebagai petugas pajak ini bahwa Capital.com itu sudah membuat perpanjangan tangan, yaitu PT Bodong, untuk memiliki penghasilan di Indonesia dan tidak membayar pajak. Bagi saya sebagai petugas pajak hanya itu, bahwa ini merupakan dugaan tindak pidana perpajakan karena tidak membayar pajak. Saya tidak berusaha untuk membuat paguyuban seperti kasus-kasus yang lain, dikarenakan saya sama sekali tidak ingin menuntut ganti rugi terkait dengan kerugian yang saya alami. Artinya Bapak lebih tergerak untuk membongkar kasus dugaan penipuan atau penggelapan atau korupsi ini Pak ya? Betul. Makanya sewaktu saya eskalasikan pengaduan saya ini yang tidak ditindaklanjuti oleh DJP, ini saya eskalasikan ke Ibu Menteri Keuangan melalui email wise-nya. Di situ saya memang itu hampir 2 tahun ini bukan waktu yang singkat ya Pak, karena bagi saya dalam hal penyelesaian seperti penyelesaian keberatan, pemeriksaan di Direktorat Jenderal Pajak ini waktunya itu adalah 1 tahun itu Pak maksimal. Apabila misalnya dalam tempo 1 tahun permohonan wajib pajak tidak diberikan keputusan, maka permohonan wajib pajak itu kan dinyatakan diterima, kan gitu. Jadi saya sebetulnya kenapa saya eskalasikan, karena yang ini proses yang hampir 2 tahun ini merupakan proses yang saya duga melanggar SOP, ya, karena seharusnya pengaduan saya ini bisa diselesaikan dalam tempo yang singkat, kurang dari 1 tahun, ya, karena memang dari awal artinya saya sudah. Bapak sebagai orang pajak paham betul ya kalau pengaduan kasus seperti yang Bapak alami itu sebenarnya bukan sesuatu yang susah ya untuk diselesaikan. Ya, persis gitu. Jadi ini kasus ini sebetulnya sangat mudah Pak, karena Direktorat Jenderal Pajak melalui Ibu Menteri Keuangan itu punya power, di mana berdasarkan Undang-Undang Perbankan itu diberikan kuasa kepada Ibu Menteri Keuangan untuk menerbitkan surat ke
pimpinan Bank Indonesia, sekarang itu adalah OJK, di mana surat tersebut bisa digunakan agar bank untuk membuka rahasia nasabahnya terkait dengan PT yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Gitu. Jadi Oke. sebetulnya tidak sulit. Oke. Nah, tadi Bapak menyebut ada oknum yang mencoba menemui istri Bapak, ya, Ya. dia datang dari Jakarta ke Medan. Dari mana dia tahu alamat Bapak atau istri Bapak di Medan, misalnya begitu. Sementara Bapak kan tugas ada di Siantar. Itu satu. Yang kedua, siapakah oknum tersebut? Apakah Bapak katakanlah mengenali dia dengan seragam tertentu atau dengan ciri-ciri tertentu atau seperti apa, Pak? Jadi begini, Pak. Tadi memang agak kurang jelas tadi pertanyaan Bapak yang pertama. Waktu kejadian tahun 2021 ini posisi saya adalah masih pegawai di Kanwil DJP Sumut 1, Pak, yang di Medan. Ya, dan yang di Medan, dan saya yakin oknum ini memang mengetahui somasi yang saya berikan. Saya juga nggak tahu siapa bank-bank mana yang memberikan nomor telepon kami yang kami cantumkan di somasi kami. Gitu. Jadi memang ada oknum yang menghubungi HP istri saya terkait dengan bagaimana supaya kasus ini tidak kami teruskan ke pihak yang berwajib. Ya, Pak Busrok. Ya. Ketika kemarin dikonfrontir ya, betul gitu ya? Itu bisa diceritakan nggak sih? Kan Pak Busrok diundang ke Jakarta, itu apa saja yang dibahas? Kemudian apakah pihak Kemenku tetap meminta ada jalan tengah yang ditempuh Pak Busrok? Jadi gini, Pak, sebelum saya diundang ke Jakarta, memang ini ada kaitannya dengan surat pertama saya yang di tanggal 27 Februari itu ya, Pak ya. Dikarenakan kasus ada seorang anak bangsa yang masih di bawah umur dianiaya, ya, dianiaya, di mana atas penganiayaan ini dengan cepatnya merembet ke orang tua si penganiaya dan juga merembet ke institusi tempat saya bekerja, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Disitulah saya langsung berpikir, maaf, seorang anak dianiaya itu memang membuat kita semua marah. Rakyat Indonesia marah semua, termasuk saya dan pastinya juga Ibu Menteri. Nah, saya sebetulnya ingin merasakan keadilan yang sama di saat saya membuat pengaduan hampir 2 tahun yang lalu, di mana pengaduan saya itu kan terindikasi bahwa negara memang teraniaya, di mana hak-haknya tidak diberikan dan dirampas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik yang ada dari luar negeri dan juga yang ada di dalam negeri. Di mana pengaduan tersebut juga saya tujukan langsung ke Bapak Dirjen Pajak dan juga Ibu Menteri Keuangan. Nah, disitulah saya merasa di tempat institusi saya bekerja, pengaduan itu tidak akan diproses apabila tidak viral. Itu. Dan memang ini pengaduan saya ini udah terlampau lama ini, Pak. Hampir 2 tahun, di mana saya juga sempat dulu mengatakan melalui email kepada Pak Dirjen bahwa pengaduan saya ini jangan sampai viral. Saya mohon untuk ditindaklanjuti. Karena apa? Apabila tidak ditindaklanjuti, mungkin suatu saat pengaduan saya ini bisa jadi viral. Nah, apabila viral, tentu saya tidak akan mundur atau menutup-nutupi satu kebenaran yang saya alami. Jangan sampai suatu saat, pada saat pengaduan saya ini menjadi viral, pada saat juga saya nanti memberikan statement seperti saat ini, saya nanti dianggap mencemarkan nama baik Direktorat Jenderal Pajak.
Dikarenakan apa? Waktu 2 tahun ini adalah waktu yang lebih dari cukup bagi DJP untuk menindaklanjuti pengaduan saya. Dikarenakan memang pengaduan saya ini banyak sekali melibatkan oknum-oknum yang mencoba untuk merampas hak-hak negara terkait dengan pajak. Gitu, Pak. Oke, jadi awalnya Bapak ingin diselesaikan baik-baik sebetulnya berarti ya? Ya, saya ingin Sudah ada. diselesaikan baik-baik, dan kemudian karena pengaduan saya ini saya pikir sudah mangkrak hampir 2 tahun, mungkin momentum seperti inilah yang bisa membuat pengaduan saya ini ditindaklanjuti. Dan Oke. saya juga sangat keberatan statement dari Ibu Menteri Keuangan melalui Pak Justinus yang sama persis dengan statement atasan saya, di mana waktu itu 2 tahun yang lalu dinyatakan bahwa permasalahan saya ini adalah permasalahan saya pribadi. Maka dari itu waktu itu saya juga sudah membuat statement juga balasan ke email Ibu Menteri yang menyatakan bahwa terkait dengan pernyataan bahwa ini adalah masalah pribadi, yang harus dilihat adalah akhir dari ujung-ujungnya aja. Apakah ujungnya ini merupakan untuk kepentingan pribadi saya, ataukah memang untuk kepentingan negara yang memang saya anggap ada yang mengabaikan itu. Jadi terkait dengan surat saya ini, makanya saya di tanggal 2 diundang ke Jakarta untuk memberikan keterangan di tanggal 3 Maret 2023. Di mana pada saat saya memberikan keterangan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di tanggal 3 tersebut, itu tidak ada kesan yang sangat formal, Pak. Malah di situ kesannya sangat ramah. Ramah sekali, kekeluargaan, di mana ternyata di situ terungkap bahwa pengaduan saya itu masih ada di Direktorat Intelijen Perpajakan, di Direktorat Jenderal Pajak, di mana pengaduan saya itu disimpan untuk sementara dan bisa ditindaklanjuti bila mana perlu, apabila ada yang perlu apabila ada bukti-bukti tambahan. Dan di situ juga saya dimintakan solusi terkait dengan pernyataan dari kantor pusat yang kesulitan untuk menindaklanjuti pengaduan saya, karena memang itu PT-nya kan yang saya adukan itu PT-nya PT Bodong. Ya, sehingga sebetulnya saya sangat heran kenapa kok sulit untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti pengaduan saya tersebut, dikarenakan memang sebetulnya mencari oknum PT Bodong tersebut sangatlah mudah. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu bisa dilihat dari sistem yang ada di 8 bank tersebut. Karena tidak mungkin jejak dari si pembuat PT Bodong tersebut tidak ada rekodnya di 8 bank tersebut. Demikian. Tinggal mau atau tidak gitu ya, Pak? Betul. Yang saya lihat memang tidak mau. Karena kan memang Pak, kalau ini diproses, tentu dari mulai dirut sampai dengan petugas yang menerbitkan rekening virtual tersebut, itu bisa diduga melakukan kejahatan perbankan. Berarti gini ya, Bank Indonesia itu kan bisa menunjukkan surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu gitu ya, kepada pejabat pajak. Iya. Nah, ini yang Bapak kejar ya. Ini kok tidak dijalankan, begitu ya? Tidak dijalankan, betul. Nah, waktu di pertemuan itu Bapak menanyakan itu? Di tanggal 3. Saya sudah menyatakan seperti itu solusinya. Di situ disimpulkan, oh ya, nanti akan disampaikan kepada Ibu Menteri terkait dengan solusi yang saya sampaikan. Jadi saya berkesimpulan, sepulangnya saya dari Jakarta, tentu saya harus bikin laporan. Ya, saya akan bikin laporan. Saya juga laporan saya berikan juga ke Kakanwil saya
dan juga ke Ibu Menteri, di mana saya wajib menyatakan solusi yang saya utarakan di Direktorat Intelijen Perpajakan, meskipun pejabat di Direktorat Intelijen Perpajakan akan menyampaikan, tapi saya nggak yakin apakah disampaikan 1 hari kemudian, 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, atau 1 tahun kemudian. Jadi saya ingin agar solusi yang saya berikan itu dapat ditindaklanjuti secepatnya oleh Ibu Menteri Keuangan. Ya. Pak, ini ada beberapa hal yang mau saya konfrontir karena ini disampaikan staf khusus Menteri Pak Justinus Prastowo ya Pak. Pertama dia bilang laporan Pak Bursok itu tahun 2022 bukan 2021. Itu ya. Kemudian yang kedua, ini kan persoalan pribadi gitu dan udah clear. Nah, yang ketiga menurut dia pengaduan Bapak tidak jelas karena verifikasi oleh Itjen dinyatakan belum dapat ditindaklanjuti dengan catatan pelapor mendetailkan dugaan penyimpangan yang tercantum dalam pengaduan. Jadi itu alasan kenapa Pak Justinus bilang pelaporan ini tidak jelas. Itu bagaimana Pak? Ya, terkait dengan pernyataan Pak Justinus Prastowo, itu sudah juga saya jawab melalui surat email saya yang memang mungkin sudah Bapak terima juga, yang kedua itu ya, yang sebelum tanggal 6 Maret. Di situ sudah jelas bahwa memang sampai dengan saat ini saya sama sekali tidak ada menerima terkait dengan permintaan kelengkapan data, ya. Dan saya sama sekali juga tidak ada menerima pernyataan dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa pengaduan saya itu tidak jelas, ya. Yang saya terima adalah bahwa pengaduan saya sudah dilimpahkan ke OJK dengan surat nomor S11 tersebut, di mana surat S11 tersebut saya forward ke OJK, di mana OJK juga tidak menerima surat tersebut dan meminta agar saya meminta kepada Kementerian Keuangan tanggal berapa surat tersebut dikirimkan, kepada siapa surat itu ditujukan, dan yang ketiga adalah bukti tanda terima surat tersebut dikirimkan. Nah, permintaan dari OJK ini sudah saya forward kembali ke Ibu Menteri sehingga dapat ditindaklanjuti sebetulnya di OJK itu seperti apa pengaduan saya. Nah, sebetulnya yang saya herankan adalah bahwa PT Bodong yang memiliki penghasilan di Indonesia dan tidak membayar pajak itu bukan ranah OJK. Itu adalah ranahnya DJP untuk melakukan tindak lanjut. Tapi PT Bodong yang bisa membuka rekening di bank itu baru ranahnya OJK. Jadi memang harus dipisah. Jadi saya sebetulnya sangat menyayangkan pernyataan dari Bu Menteri yang mana pengaduan saya itu dilimpahkan ke OJK. Dan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang saya terima informasi di tanggal 3 Maret 2023 yang lalu, di mana dinyatakan bahwa pengaduan saya ternyata masih ada di Direktorat Jenderal Pajak. Dan ini juga bertentangan dengan pernyataan dari Pak Dirjen yang menyatakan bahwa pengaduan saya telah ditindaklanjuti. Untuk itu di surat saya di tanggal 6 Maret itu menyatakan bahwa ternyata Bu Menteri dan Pak Dirjen itu sudah tidak jujur, ya, terkait menindaklanjuti pengaduan saya tersebut. Jadi dikarenakan pengaduan yang didasari oleh ketidakjujuran, dia memang niscaya akan berakhir seperti yang saya alami ini. Gitu. Jadi di sini saya melihat sudah terjadi pelanggaran nilai-nilai Kementerian Keuangan, di mana nilai-nilai Kementerian Keuangan itu kan ada 5 itu Pak. Yang pertama itu ada integritas, nah itu sudah dilanggar. Yang kedua profesionalisme, itu yang profesionalisme yang jelas-jelas memang sudah tidak profesional dalam
menangani pengaduan saya. Kemudian adanya sinergi, dan itu sudah tidak ada lagi sinergi di antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak kepolisian maupun pihak OJK. Dan juga kemudian yang keempat mengenai pelayanan. Nah, di situ saya yang dianggap sebagai pelapor lain, bukan pegawai pajak, itu saya sama sekali mendapatkan pelayanan yang sangat buruk. Dan yang terakhir adalah kesempurnaan. Jelas-jelas memang apa yang saya terima itu udah jauh sekali dari sempurna. Oleh karena itu saya merasa apabila pegawai pajak yang sudah melanggar kode etik ataupun nilai-nilai Kementerian Keuangan itu bisa dicopot ya dari jabatannya. Nah, disitulah saya ingin pada saat Ibu Menteri mencopot Rafael dengan hati nurani berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, saya juga ingin apakah Ibu Menteri dengan menggunakan hati nuraninya, apakah masih mempertahankan jabatannya saat ini? Apakah masih merasa jabatannya saat ini merupakan masih amanah? Saya kira demikian, Pak. Termasuk Dirjen Pajak dalam hal ini bisa dikatakan juga tidak memenuhi core value Kementerian Keuangan dong, Pak Burso, kalau tadi seperti Bapak jelaskan tadi, karena tidak memfollow up laporan Bapak. Iya, dan memang selain tidak memfollow up laporan saya, pernyataan beliau juga mengatakan bahwa pengaduan saya telah ditindaklanjuti. Sementara yang saya peroleh di tanggal 3 Maret 2023 kemarin, ternyata pengaduan saya masih disimpan di Direktorat Intelijen Perpajakan yang bisa ditindaklanjuti bila mana perlu. Oke, Apa pernah bertemu langsung Pak Bursok dengan Ibu Menteri? Saya nggak pernah. Saya nggak pernah face to face dengan Ibu Menteri, tidak pernah face to face dengan Pak Dirjen. Dan saya juga tidak berkepentingan terkait dengan hal itu. Yang kepentingan saya adalah bagaimana, karena saya memang pegawai pajak, saya memang sudah terdoktrin untuk mengamankan penerimaan negara. Dan juga memang saya juga sudah merasa kalau saya ini sebagai ASN, saya harus radikal kepada negara saya. Apapun yang berusaha untuk mengambil hak-hak yang memang menjadi hak negara tempat saya berpijak, itu memang harus saya perjuangkan. Apapun taruhannya, kira-kira gitu, Pak ya? Tepat sekali, Pak. Karena saya pun berbicara di sini, itu taruhannya adalah jabatan dan atau karir saya kan, Pak. Nah, tapi itu saya kesampingkan. Karena saya ingin pengaduan saya itu diproses sehingga negara mendapatkan hak-haknya sesuai dengan apa yang saya minta dalam pengaduan saya tersebut. Pak, terkait karir, setelah ini viral kan, dan pasti Kanwil DJP Sumatera Utara 2 ini bersikap lah ya. Ada perubahan apa aja Pak di kantor Pak yang Bapak alami? Sejauh ini tidak ada perubahan apa-apa Pak di kantor. Di kantor kami bekerja seperti biasa, seperti tidak ada kejadian viral yang kami baca di media sosial. Semua bekerja seperti biasa, seperti tidak terjadi sesuatu hal. Jadi nggak ada intimidasi ya, nggak ada. Ya bisik-bisik. Tidak ada Pak. Tapi Bapak tadi pernah sampaikan bahwa ada WA yang melalui orang lain yang kemudian sampai ke Bapak yang ya bisa dibilang agak bernada ancaman lah, kira-kira begitu Pak. Cuma memang itu kan bukan langsung ke saya Pak. Jadi terkait dengan itu saya merasa itu bukan merupakan intimidasi. Cuma ya memang perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman pers di mana meskipun saya mendapatkan WA seperti itu, ya saya sebetulnya tidak takut sama sekali. Anak dan istri Bapak, apakah sekarang katakanlah ada pengamanan khusus atau tidak boleh pergi kemana-mana atau seperti biasa aja? Seperti biasa aja Pak, karena memang kebetulan anak-anak saya nggak ada yang suka jalan-jalan keluar rumah.
semuanya anak-anak rumahan, termasuk saya sendiri juga sebetulnya paling malas biarpun akhir pekan pergi-pergi keluar rumah. Dari dulu itu kami ya paling enggak ya di rumah-rumah aja nongkrongnya. Ya saat pergi ke sekolah misalnya atau belanja atau apa gitu. Oh enggak ada terjadi apa-apa Pak. Sampai sekarang masih aman-aman saja. Mudah-mudahan demikianlah seterusnya. Pak, saya boleh ya agak sedikit ke belakang Pak ya, nanti sebelum dilanjut lagi sama Pak Eko. Tadi kan Bapak punya semangat yang tinggi untuk mengungkap satu kasus karena pertimbangannya demi bangsa dan negara lah kira-kira gitu. Pernahkah Bapak katakan membongkar kasus-kasus perpajakan sebelumnya ya, sebelum surat yang Bapak kirimkan yang berkaitan dengan dua perusahaan bodong tersebut? Ya, saya memang sebagai petugas pajak memang harus seperti itu, Pak. Mungkin yang saya rasakan inilah kasus terbesar saya sepanjang karir saya. Mungkin ya saya tidak akan bisa lagi ketemu kasus seperti ini karena yang sangat luar biasa besar bagi saya. Dikarenakan apa? Selama ini sepanjang saya bekerja sebagai pegawai pajak, saya juga selalu berusaha membongkar adanya aktivitas-aktivitas yang ternyata memang si pembuat aktivitas tersebut belum memiliki NPWP. Seperti contohnya waktu saya masih di Medan, ada di dekat rumah saya itu pembangunan sebuah gedung, di mana gedung itu saya lihat sepertinya hotel, dan saya sampaikan kepada petugas yang membawahi wilayah tersebut, ternyata memang si pemilik gedung tersebut belum memiliki NPWP, dan atas pembangunan gedung hotelnya tersebut dinyatakan itu KMS kan, kegiatan membangun sendiri, dan sudah pada akhirnya membayar ke kas negara sebesar 100 juta yang mana akan dibayarkan kembali setelah pembangunan selesai untuk dilakukan penilaian kembali, begitu Pak. Kemudian kalau di kantor pajak ini kan mau usaha itu halal atau haram, itu yang penting siapapun yang mempunyai penghasilan di Indonesia itu harus bayar pajak. Saya juga dulu pernah waktu di Medan ada melihat rukonya dari luar itu kelihatan jelek gitu ya. Tapi ternyata yang parkir mobilnya bagus-bagus. Nah, penasaran saya pun masuk sama istri saya. Ternyata di dalam itu ada tempat perjudian. Nah, bagi saya mau itu perjudian atau tidak, haram atau tidak, yang penting sepanjang mempunyai penghasilan itu harus bayar pajak. Tetapi sudah merupakan kewajiban bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti aktivitas yang ilegal. Tapi negara harus memperoleh haknya dari pajak yang diterima oleh si pengusaha tersebut, meskipun usahanya adalah usaha yang tidak halal. Dan waktu itu usaha perjudian itu memang akhirnya membayar pajak, Pak? Waktu itu memang karena saya mungkin ya petugas pajak tersebut mungkin karena itu haram nggak ditindaklanjuti. Tapi saya menindaklanjutinya ke pihak kepolisian yang mana sekarang sudah disegel Pak tempatnya. Oh, kegiatan praktek perjudiannya itu yang kemudian dihentikan ya, tapi pajaknya tidak dibayarkan tetap. Tidak dibayar. Pak, kalau kita lihat kasusnya Bapak ini tadi Bapak sudah sebutkan kalau untuk perusahaan bodong yang tidak bayar pajak adanya di Direktorat Jenderal Pajak, Pak ya. Kemudian berkaitan dengan pembukaan rekening bank, kalau misalnya tidak benar itu adanya di OJK, misalnya begitu. Tentu kalau berkaitan dengan penipuan dan segala macam itu juga bisa masuk di kepolisian kan kira-kira gitu Pak ya. Atau mungkin juga dari pihak perbankan Indonesia, mungkin Bank Indonesia atau apa, mungkin juga ada kewenangan juga kan kaitan dengan pengawasan perbankan segala macam. Nah, laporan yang Bapak sudah sampaikan, apakah baru disampaikan ke Kementerian Keuangan atau ke Direktorat Jenderal Pajak, atau sudah juga disampaikan ke para pihak tersebut, Pak? Saya sejak dari awal sebetulnya sudah juga melaporkan
2 tahun yang lalu sudah juga membuat pengaduan ke OJK juga, Pak. Cuma memang waktu itu balasan dari OJK sangat tidak memuaskan saya, dikarenakan memang OJK menyatakan ini terkait dengan aplikasi, sehingga saya harus melaporkannya bukan ke OJK tapi ke Bapepti. Jadi memang sangat sulit sekali, Pak, untuk menembus pengaduan saya ini harus ditindaklanjuti sama OJK, dikarenakan memang OJK selalu menjawabnya seperti itu. Padahal sudah saya jelaskan, sudah saya kirimkan juga bukti-bukti di mana ini juga berkaitan dengan kejahatan perbankan. Kalau kepolisian apakah sudah? Sudah, Pak. Sudah. Dari pihak kepolisian memang seperti tadi sudah saya jelaskan, dari pihak kepolisian itu ingin ini ditutup dikarenakan oknum di Polda Sumut menyatakan kepada saya sudah memegang surat dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa PT legal itu boleh memiliki rekening virtual di bank-bank dengan nama PT ilegal. Jadi waktu itu saya juga sudah pernah menanyakan kepada oknum polisi dimaksud di mana surat dari Bank Indonesia tersebut. Tapi dari pihak Polda Sumut menyatakan bahwa surat dari Bank Indonesia tersebut tidak akan diberikan kepada saya karena rahasia. Dan saya juga sudah melakukan konfirmasi ke Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia sudah menjawab tidak pernah membuat surat seperti tersebut dikarenakan dalam hal pembukaan rekening di perbankan, otoritas otoritas jasa keuangan lah yang dapat menindaklanjutinya, bukan lagi Bank Indonesia. Sehingga atas pernyataan dari Bank Indonesia tersebut sudah saya katakan juga kepada pihak kepolisian, yang mana polisi saya duga itu sudah menyatakan satu kebohongan kepada saya untuk tidak mau menindaklanjuti pengaduan saya, dan saya menduga waktu itu kepada pihak kepolisian bahwa kepolisian sudah mengolah sendiri terkait dengan pengaduan saya tersebut. Makanya hingga saat ini juga meskipun sudah saya kirimkan ke Dumas Presisi kepada Pak Kapolri, pengaduan saya ini sama sekali tidak ditindaklanjuti juga oleh pihak kepolisian. Oke, Pak, setelah kasus ini ya mencuat dan kemudian Bapak dipanggil dan kemudian juga belum kelihatan apa solusinya, apakah Bapak memberikan batas waktu, Pak? Katakanlah kepada Direktorat Jenderal Pajak atau Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan kasus ini, dan kemudian Bapak kalau tidak dalam batas waktu itu tidak ada langkah-langkah yang konkret, Bapak akan melakukan tindakan apa? Jadi terus terang, Pak, saya tahu SOP-nya di Direktorat Jenderal Pajak dan di kepolisian itu biasanya 1 tahun itu, Pak. Jadi kalau sudah lewat dari 1 tahun di kepolisian itu, saya sebagai pengadu berhak menulis surat ke Kadif Propam untuk menindaklanjuti pengaduan saya ini dengan cara penindakan kepada polisi yang menangani pengaduan saya di Polda Sumut. Dan itu sudah saya lakukan, di mana pengaduan saya tersebut juga sampai saat ini belum ada tindak lanjut apa-apa dari pihak kepolisian. Tapi terkait dengan pengaduan saya secara keseluruhan, tadi sore saya sudah membuat surat ke Kepala Ombudsman Republik Indonesia, di mana atas pelanggaran-pelanggaran SOP terkait dengan penanganan pengaduan saya ini, saya minta agar Bapak Ketua Ombudsman untuk merekomendasikan kepada Bapak Presiden untuk merekomendasikan pemecatan kepada pejabat-pejabat negara yang diduga melanggar SOP terkait dengan lambannya menindaklanjuti pengaduan saya ini. Pejabat negara tersebut siapa, Pak?
yang diharapkan bisa diberikan tindakan tegas tersebut? Yang jelas sesuai dengan surat saya kemarin itu yang beredar, saya minta supaya ya Ibu Menteri Keuangan termasuk dan Bapak Direktur Jenderal Pajak. Kalau yang kaitan di kepolisian? Di kepolisian ya saya minta ya oknum yang terlibat, karena terus terang saya memang mengetahui ya sebetulnya di kepolisian itu ada di mana sebetulnya kendala kenapa kok pengaduan saya ini tidak ditindaklanjuti, karena kan saya tidak tahu apakah memang pengaduan yang saya buat di kepolisian itu apakah diketahui oleh Pak Kapolri atau tidak, apakah diketahui oleh Pak Kadif Propam atau tidak. Berbeda dengan pengaduan yang saya tuliskan di Direktorat Jenderal Pajak, di mana karena saya juga adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak, saya mengetahui persis keterlibatan dari Ibu Menteri dan Pak Dirjen. Oke. Kalau surat yang ke Propam itu kalau boleh tahu dikirimkan kapan, Pak? Di tahun 2022, Pak. Setelah setahun dari laporan pertama ke polisi itu? Betul. Oke. Apakah Bapak ada rencana juga mengirimkan surat ke Pak Presiden? Sebetulnya saya juga sudah terkait dengan surat yang beredar yang bernama file surat DPR. Di situ saya juga sudah menjelaskan secara terperinci bahwa saya sudah juga melaporkan pengaduan saya ini ke Bapak Presiden Joko Widodo melalui Setnek, melalui email persuratan dan melalui email Humas. Tapi memang saya yakin Pak Jokowi juga sampai sekarang saya yakin tidak mengetahui terkait dengan pengaduan saya ini. Yang saya tahu pihak Setnek lah yang mengetahui ini, di mana pada saat saya menanyakan tindak lanjutnya saya diberikan nomor registrasi dan juga diberikan nomor WA untuk berkomunikasi menanyakan tindak lanjut dari pengaduan saya tersebut, di mana secara berkala waktu itu setiap saya menanyakan tindak lanjut pengaduan saya ini dengan cepat ditindaklanjuti, dijawab oleh Deputi Kepresidenan. Tapi setelah beberapa lama hingga saat ini pengaduan saya tersebut tidak ditindaklanjuti juga. Oke, Pak, dari saya terakhir Pak ya, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra pejabat pajak yang kemudian membongkar perilaku kehidupan beberapa pejabat pajak, Pak. Belakangan KPK mulai melakukan penyelidikan, kemudian Pak Mahfud juga sudah menyebutkan ada indikasi 300-an triliun yang diduga bermasalah dan segala macam. Nah, Bapak sebagai orang pajak, apakah memang hal biasa buat dunia atau buat orang-orang pajak dekat dengan keuangan yang cukup besar tersebut, Pak? Terkait dengan pertanyaan Bapak, terus terang saya sebagai pegawai pajak, saya hanya berpikir bahwa kami memang sudah didoktrin untuk menjaga integritas kami. Karena saya juga kepada petugas-petugas saya di kantor, saya selalu menyatakan bahwa kita pegawai DJP menerima uang 1.000 perak aja dari wajib pajak, hukumnya langsung dipecat. Karena kita harus betul-betul menjaga integritas kita. Tapi memang saya tidak menyangka terkait dengan pengaduan saya ini yang memang diterlantarkan lah, ya, sehingga di sini saya melihat ada 3 pihak yang menyatakan tindak lanjut atas pengaduan saya ini dengan kesimpulan yang berbeda-beda, di mana kantor pusat menyatakan pengaduan saya masih ada di sana, masih disimpan, tapi Pak Dirjen mengatakan pengaduan saya telah ditindaklanjuti, dan Ibu Menteri menyatakan pengaduan saya sudah dilimpahkan ke OJK. Ini kan tiga-tiga ini kan sudah berbeda. Tapi saya memang memegang kebenaran yang diungkapkan oleh para pejabat di kantor pusat yang menyatakan bahwa
pengaduan saya itu masih ada di Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga disinilah saya baru mengetahui bahwa ternyata pengaduan kita ini kalau tidak viral tidak akan ditindaklanjuti. Dan kemungkinan juga kalau misalnya pengaduan kita ini adalah pengaduan yang jumbo, yang kira-kira kan untuk diolah di belakang saya sebagai pembuat pengaduan untuk menguntungkan kepentingannya sendiri dan tidak mau mengedepankan kepentingan negara, itu kansnya luar biasa dikarenakan memang ada kepentingan yang memang tidak bisa diabaikan. Seperti misalnya kita juga tahu kalau ternyata ini juga saya baru tahu ini Pak, bahwa ternyata ada 39 pejabat Kemenkeu yang merupakan komisaris juga di BUMN, di mana saya melihat Bank Mandiri dan Bank BNI itu komisarisnya juga merupakan pejabat di Kemenkeu. Seperti yang Bank BNI saya lihat itu adalah Dirjen Bea Cukai. Nah, disinilah saya melihat kenapa pengaduan saya ini tidak dapat ditindaklanjuti, dikarenakan memang ada kepentingan yang sulit untuk diabaikan. Dan saya juga melihat dan mendengar pernyataan Pak Justinus yang menyatakan bahwa kenapa pejabat di Kemenkeu dijadikan sebagai salah satu komisaris di Bank BUMN untuk pengawasan. Saya melihat dari pengaduan saya, seharusnya pengaduan saya ini tidak terjadi apabila memang adanya pengawasan yang memang sudah dilakukan secara maksimal di Kementerian Keuangan dengan menempatkan pejabatnya di BUMN. Tentu pengaduan saya ini tidak akan terjadi. Tapi dengan adanya pengaduan saya, di situ saya langsung mengetahui bahwa memang ternyata penempatan pejabat Kemenkeu di Bank BUMN tidak serta-merta meminimalisir adanya pelanggaran. Tapi justru dalam kasus Bapak ini, Bapak ingin mengatakan pejabat-pejabat pajak yang jadi komisaris di bank-bank itu justru mengamankan, tidak mengungkap kasus ini ya Pak ya? Betul, persis. Karena adanya konflik kepentingan seperti itu, Pak. Konflik kepentingan. Oke, dari saya cukup, Pak Busro. Mungkin Pak Eko ada yang bertanyakan lagi? Mungkin juga terakhir dari saya Pak, kasus Mario dan laporan Bapak yang ditindaklanjuti kan secara tidak langsung menghancurkan citra Dirjen Pajak ya Pak ya. Menurut Bapak apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memulihkan nama baik DJP ini Pak? Sebetulnya Pak, kenapa saya mau membuat pengaduan ini, dan pada saat pengaduan saya ini tiba-tiba viral, saya mau memberikan klarifikasi kepada teman-teman pers, dan juga kenapa saya mau hadir dalam podcast ini, dikarenakan bahwa memang saya melihat citra DJP yang memang sudah saat ini memang hancur ya, babak belur terkait dengan Rafael Alun Trisambodo. Saya ingin juga dari pengaduan saya ini dapat dilihat bahwa ternyata tidak semua pegawai DJP itu memiliki harta jumbo. Tidak semua pegawai DJP itu adalah memiliki perilaku korupsi. Jadi saya juga ingin agar masyarakat tahu di antara pegawai-pegawai DJP yang memiliki harta jumbo itu banyak sekali pegawai-pegawai yang seperti saya, di mana kami selalu menjaga nama baik DJP agar dapat dipercaya
oleh masyarakat, sehingga kami petugas pajak yang memang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat ke kas negara itu tidak terganggu dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang memang sangat mendiskreditkan institusi Direktorat Jenderal Pajak. Karena ini bagi saya sebetulnya masih panjang berita-berita miring tentang Direktorat Jenderal Pajak, sehingga saya mempertaruhkan jabatan saya untuk hadir di sini untuk memberitahukan bahwa tidak semua pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang bermental koruptif. Demikian, Pak. Oke, Pak Busro. Ini perjalanannya masih panjang. Mudah-mudahan tetap istiqomah di jalur yang Bapak perjuangkan, Pak. Dan Amin. bertemu hasil yang positif. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman pers yang mau menggawangi pengaduan saya ini. Oke, Pak Busro, ini karena sudah 1 jam, videonya supaya tidak terlalu panjang, jadi kita akhiri. Tapi nanti kita, kalau Bapak masih berkenan, mungkin lain waktu kita pengen juga ngobrol-ngobrol untuk membuat profil Bapak, dan tentu ingin juga mengupdate informasi-informasi berkaitan dengan laporan Bapak, termasuk yang terakhir yang dilakukan oleh sore tadi, melaporkan kasus ini ke Ombudsman Republik Indonesia, ke ORI. Kira-kira gitu ya, mudah-mudahan Bapak tetap berkenan dan tetap sehat ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, kalau berkenan boleh nanti minta dikirimi surat yang dikirimkan ke Ombudsman Republik Indonesia ya Pak ya. Oke. Oke, Siap, baiklah. Pak. Oke, baiklah pemirsa pembaca Warta Kota, demikian program wawancara khusus hari ini dengan Pak Busro Antoni Marlon. Beliau adalah Kasubag TU Rumah Tangga Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II. Wawancara ini dilakukan melalui atau dilakukan secara virtual. Sampai jumpa.